Selamat pagi anak-anak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Baiklah, hari ini kita masuk pembelajaran 1 subtema 3, tema 3 bersama Ibu Siti. Jangan lupa sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya sejenak. Materi kita yang pertama adalah bahasa Indonesia, yaitu menentukan informasi penting pada teks dengan menjawab pertanyaan. Perhatikan teks berikut ya anak-anak Ibu. Uni suka membaca teks eksplanasi karena memperoleh banyak informasi. Informasi pada teks eksplanasi dapat menambah wawasan dan pengetahuan Uni. Teks eksplanasi Uni temukan di buku pelajaran, majalah, jurnal, maupun artikel di internet. Teks eksplanasi yang sering dibaca Uni adalah teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah menjelaskan fakta tentang terjadinya fenomena alam. Teks eksplanasi ditulis menggunakan kosakata baku dan ejaan yang tepat. Dengan demikian, Uni juga dapat belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dari teks eksplanasi tersebut. Kita tahu bahwa sebuah teks membuat informasi yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Informasi pada teks dapat kita temukan dengan membaca seluruh teks secara seksama. Ibu ulangi ya, informasi pada teks dapat kita temukan dengan membaca seluruh teks secara seksama. Kali ini kita akan membaca sebuah teks. Kita simak dan pahami setiap kalimat yang menyusun teks berikut. Ayo! Judulnya adalah Kedisiplinan dan Kerja Keras B.J. Habibie. Anak-anak Ibu tahu ya siapa B.J. Habibie? Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie merupakan salah satu tokoh kebangsaan Indonesia. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak kecil, B.J. Habibie memiliki sikap disiplin dan semangat belajar yang tinggi pada bidang iptek. Beliau melanjutkan pendidikan SMA di Bandung dan selalu menonjol pada pelajaran IPA serta matematika. Selepas SMA, B.J. Habibie menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung. B.J. Habibie kemudian mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman dengan mengambil jurusan konstruksi pesawat terbang. Tahun 1960, B.J. Habibie mendapat gelar diploma insinyur dengan nilai sempurna. Selanjutnya, B.J. Habibie bekerja di industri kereta api berkekuatan tinggi. Tahun 1965, B.J. Habibie kembali mendapat gelar doktor insinyur dengan nilai sangat sempurna. B.J. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Tahun 1968, B.J. Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman. Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan keterampilan dan pengalaman insinyur Indonesia dalam produksi dirgantara, maritim, dan darat. Tahun 1974, B.J. Habibie pulang ke Indonesia dan menjadi penasihat pemerintah dalam bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi yang pertama. Hebat ya anak-anak Ibu. Kita sambung ya teksnya. Pada tahun 1976, B.J. Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di Asia Tenggara. Di tingkat dunia, B.J. Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang. Secara tidak langsung, B.J. Habibie juga terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter. B.J. Habibie juga terlibat dalam proyek perhitungan dan dewan helikopter. B.J. Habibie bahkan terlibat dalam proyek tempur multifungsi, beberapa peluru kendali dan satelit tingkat dunia. Sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, B.J. Habibie berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat bernama N250 Gatot-Kaca pada tahun 1995. Setelah itu, B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia yang ketiga pada tahun 1998. Berbagai penemuan dan teori di bidang konstruksi pesawat terbang telah dikembangkan oleh B.J. Habibie. Penemuan B.J. Habibie seperti Habibie Foxtrot, Habibie Heron, dan Habibie Method dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Coba anak-anak Ibu bayangkan di seluruh dunia loh. Beliau memperoleh julukan sebagai Mr. Fact karena penemuan rumus menghitung cacat badan pesawat terbang. Penghargaan dan prestasi yang didapatkan B.J. Habibie diakui oleh lembaga internasional. Bahkan B.J. Habibie menerima penghargaan yang setara dengan penghargaan Nobel.
Semua prestasi tersebut merupakan hasil dari kedisiplinan dan kerja keras B.J. Habibie. Jadi, anak-anak ibu ingin menjadi seperti B.J. Habibie, jangan lupa disiplin dan kerja keras. Kita lanjut. Dari informasi berdasarkan teks dapat diperoleh dengan membaca teks dan membuat kalimatannya. Ibu ulangi, informasi berdasarkan teks dapat diperoleh dengan membaca teks dan membuat kalimatannya. Apa topik masalah dari teks tersebut atau teks yang kita baca adalah teks tersebut membahas tentang sikap disiplin dan kerja keras B.J. Habibie hingga meraih prestasi tinggi. Jelaskan teks tersebut termasuk jenis teks eksplanasi ilmiah. Jelaskan. Ya, teks tersebut tidak termasuk jenis teks eksplanasi ilmiah sebab teks tersebut tidak membahas fakta tentang fenomena yang terjadi di alam. Jadi, teks tersebut jenis teks biografi. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Pada teks tersebut, penulis berharap agar generasi muda terinspirasi oleh tokoh B.J. Habibie, penulisan disiplin, semangat tinggi, dan suka bekerja keras sehingga mampu memiliki prestasi tingkat dunia. Kosakata baku adalah kosakata yang ditulis sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kita dapat mencari kosakata baku di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang, anak-anak ibu bisa memanfaatkan internet untuk menemukan kosakata baku. Sebaliknya, kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Anak-anak ibu perhatikan contoh kosakata baku dan tidak baku seperti tabel berikut. Contoh nomor 1, zaman. Kosakata baku yang benar J adalah huruf Z, yaitu zaman. Memakai itu adalah kosakata tidak baku, yang benar adalah memakai. Begitu juga penulisan mengkilap, yang benar adalah mengilap. Kenapa? Karena kata K akan lulus ketika dapat imbuhan me. Lobang seharusnya lubang. Tahun seharusnya tahun. Perancis seharusnya Prancis. Kalau seharusnya kalau. Gak itu sebenarnya tidak. Penggunaan kosakata baku dalam kalimat. Contoh kosakata baku zaman. Kalimatnya, pada zaman Romawi kuno, manusia menulis di atas daun papirus. Mengilap, grafit memiliki warna hitam mengilap. Lubang, kondisi jalan yang penuh lubang sangat berbahaya bagi pengendara. Tahun, B.J. Habibie dilahirkan tahun 1900. Sekarang kita masuk pelajaran IPS ya anak-anak ibu. Pengaruh alat transportasi modern terhadap kegiatan distribusi. Perhatikan gambar. Alur kegiatan ekonomi terkait aktivitas distribusi ikan olahan. Ikan ditangkap oleh nelayan. Setelah itu nelayan menjualnya pada distributor, menyalurkannya ke pabrik, diolah. Setelah diolah, didistribusikan bisa melalui pesawat, truk, ke rumah-rumah, dijual hingga sampailah dikonsumsi atau dibeli oleh kita. Itu adalah alur kegiatan ekonomi ya, terkait aktivitas distribusi ikan olahan. Ikan olahan yang ada yaitu ikan sarden, ikan potong, gitu ya. Berikut adalah kegiatan ekonomi penjualan buku tulis. Kita perhatikan alurnya. Buku tulis yang kita gunakan untuk belajar diciptakan melalui proses yang panjang. Proses tersebut diawali dengan penambangan pengumpulan kayu yang ditebang dan diolah menjadi bahan baku pembuatan kertas. Pabrik kertas akan mengolah bahan baku tersebut hingga menjadi buku tulis. Buku tulis buatan pabrik selanjutnya akan diantarkan sopir ke toko buku. Pedagang di toko buku kemudian menjual buku tulis kepada konsumen. Oleh karena konsumen, buku tulis digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Berikut adalah pelajaran IPA, yaitu kita membandingkan rangkaian seri dan paralel. Kita pernah belajar membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel ya anak-anak ibu. Kedua rangkaian tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Dapat terlihat pada diagram Venn berikut.
Rangkaian seri ciri-cirinya lampu dipasang secara berderet, kabel yang dibutuhkan lebih sedikit. Jika satu lampu padam, lampu yang lain juga ikut padam. Nyala satu lampu dengan lampu yang lain tidak sama terang. Sedangkan ciri-ciri rangkaian paralel, lampu dipasang secara bercabang, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Jika satu lampu padam, lampu yang lain akan tetap menyala. Nyala satu lampu dengan lampu yang lain sama terangnya. Persamaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel ada dua, yaitu sama-sama dihubungkan dengan sumber listrik dan termasuk rangkaian tertutup. Kenapa bukan rangkaian terbuka? Kalau rangkaian terbuka, arus listrik tidak mengalir, jadi lampu tidak akan menyala. Terima kasih sudah menonton dan sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.